Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqwa wal wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sadatul afadil, itu tak rasa benar. Satu, nikmat iman. Dua, nikmat sehat. Tiga, nikmat sempat. Ada orang punya nikmat sehat, tidak rangka pengajian Ahad pagi, saya teringat oleh hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, huduru majlisi alim atau huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadatu alfi maridin wa syuhudu alfi janazatin. Faqila ya Rasulullah wa min qira'atil Qur'an? Faqala sallallahu alaihi wasallam, hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilm. Kata baginda Rasul, hadir di majelis alim, hadir di majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaan kula sinten kula panjenengan yang bisa sholat sunnah 1000 rakaat? Kadang-kadang tarawih mawon insyaallah. Nggih. Ana sing 11 saya pegel, sing 23 luwih pegelan. Nggih. Ana sing 29. Kira-kira saat niki mboten patek mawon. Niku lebih utama hadir di majelis alim, di majelis ilmu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa iyadatu alfi marid, lebih utama daripada 1000 penyakit. Masya Allah. Saat ini kalau panjenengan dapat 3 penyakit komplikasi sudah protes, pilek, watuk, ngeluh. Niki masya Allah. Kita panggil. Napa maneh sing itu karena asam aurat, dan lain sebagainya. Wa syuhudu alfi janazatin, dan syahidnya 1000 jenazah. Sinten kula panjenengan sedaya sing sakniki wantun teng Palestina mriku jihad fisabilillah, Allahu akbar, sinten? Masya Allah. Maka sahabat Nabi bertanya, wa min qira'atil Qur'an, nopo termasuk lebih utama daripada baca Quran? Kata sahabat. Lantas Kanjeng Nabi menjawab, beliau mengendika, wa hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilmi. Opo Al-Qur'an iku ono manfaate tanpa ilmu. Nah, sebab niku qiraatul Qur'an itu harus mengandung 3 makna. Satu, tilawah, membaca huruf-hurufnya. Tadi subhanallah, muadzinnya sangat merdu, imamnya sangat merdu, masya Allah. Kalau kadang-kadang ngiri kepada kebaikan dan kesolehan seseorang itu boleh. Maksudnya, ya Allah, carane aku iso kaya ngono. Ya Allah, carane aku iso bangun masjid seperti ini. Itu boleh kita iri terhadap kesolehan. Yang tidak boleh iri terhadap duniawi. Wong iku kok salate ajeg, tahajude ajeg, sedekah kok istiqomah. Boleh kita pengin dalam makna iri, boleh. Maka masjid yang sangat luar biasa ini, saya kira kita terutama penduduk warga sekitar Blitar wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib juga untuk melestarikan, menjaga.
man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Kula panjenengan sedaya kan dereng mampu bangun masjid. Yo paling boten amal saleh pun sampai lali jariyah sedekah niki penting. Tadi bacaan imam kula mirengaken rakaat pertama, imam membaca surat atau ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah kula jane lek imame wau pengine diterusaken terus. Tapi imame niki nggih pinter sebab imame nggondeni hadis Nabi. Napa? Idza amma ahadukum falyukhaffif. Tek jenengan dadi imam ringankan jamaah jenengan niku macem-macem. Ana sing bar subuh transaksi, ana sing bar subuh kesusu teng pasar, ana sing badha salat wis wetenge mules-mules. Kan ngoten. Maka diwaca orang lempir disebut jamaah malih. Kan apa? Maka kalau membaca ayat ini tadi, kebahagiaan terakhir, terindah dan ternikmat adalah ketika kula panjenengan sedaya saged liqa rabbi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala biljing teng yaumil qiyamah. Napa mesti kula panjenengan sedaya saged bertemu Allah? Mboten mesti. Wong sakniki mawon niku viral teng YouTube. Kathah mutawif jamaah umroh niku yang cerita, awalnya saya gak percaya Ustaz kalau ada orang umroh terus diajak tawaf tidak melihat Ka'bah, kula mboten percaya. Tapi ketika saya betul-betul mendampingi seseorang ibu, saya ajak tawaf 7 kali terus protes. Saya jauh-jauh umroh ke sini bayar sekian puluh juta, kok saya tidak lihat Ka'bah? Kok saya itu jenengan ajak tau niki real niki sungguh. Dengan cek teng YouTube, Masya Allah. Lantas kemudian diajak lagi karena mutawif, dia nangis, diajak lagi tawaf, tetap tidak melihat Ka'bah yang gede itu. Ini tadi Masya Allah, saya baru tahu kisah ini didatangkan dari Saudi Arabia dan pernah menjadi penutup Ka'bah tahun 2009, berarti 1430 Hijriah. Subhanallah, Masya Allah. Maka apa yang dilakukan? Ternyata ditanya, ini mutawif yang di hotel tanya, Ibu, jenengan ada persoalan apa di rumah sehingga jenengan kok Allah tutup penglihatannya, padahal Ka'bah itu besar sekali. Diangan-angan, akhirnya nangis. Apa masalahnya? Ternyata punya masalah dengan tetangganya yang belum selesai lalu dibawa umroh, ditutup meripati, belum ketinggal Ka'bah yang besar. Makanya kemudian Masya Allah, Allah berfirman di dalam Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwalin wa bananina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Maka aku berkata, istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar, kalau kulo panjenengan sudah banyak istighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum midrar, akan diturunkan hujan oleh Allah. Hujan itu ada dua dalam kajian tafsir, ada yang mator, hujan yang biasa itu, ada angin kencang, air turun. Tapi ada hujan yang bermakna al-ghawth. Al-ghawth itu kalau menggunakan wazan istif'al jadi istighatsah. Itu kata dasarnya al-ghawth. Sama dengan ghafara dengan wazan istif'al itu menjadi istighfar. Artinya faidahnya talaba, nyuprih, minta ampun. Istighatsah, minta pertolongan. Itu kata dasarnya al-ghawth. Ada hujan itu yang al-ghawth. Al-ghawth itu hujan yang dirahmati oleh Allah. Hujan yang tidak menyebabkan banjir, hujan yang tidak menyebabkan kerusakan, itu namanya al-ghawth. Yursilis sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa bananin, akan dicukupi, akan ditambahi urusan harta dan anak. Makanya kalau kita kadang-kadang kok angel, kerja gampang tapi badi angel, pangga pak rugi pak, jangan-jangan ada dosa yang banyak di dalam diri kita yang belum kita istighfar, yang belum kita mintakan taubat kepada Allah. Golek jodoh angin, bolak-balik tunangan rada didari, jangan-jangan kita banyak dosa belum diistighfar. Istri angin diatur, jangan-jangan dosa kita belum diistighfari. Anak kita angin diperintah, jangan-jangan kita masih banyak dosa-dosa kita yang belum kita istighfar. Benar, istighfar itu pembuka semua hal, pembuka semua hal. Ini janjinya Allah, termasuk rezeki, termasuk anak. Angel dan duwe anak, istighfar diperbanyak, tobat. Ya tentu yang dimaksud istighfar laisa bil lisan faqat, tidak hanya dengan lisan tetapi dengan hati, dengan amal. Kalau kaimut beberapa waktu yang lalu, umrah yang terakhir, belum yang terakhir ini, ya umrah lah, terakhir nanti nggak umrah lagi. Padahal doanya itu fi kulli sanah, kan ngoten nggih, Allahumma yassir lana wa ballighna ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah yusran wa la usran bismiha wal afiyah fi kulli sanah bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan kita mintanya setiap tahun, jangan yang terakhir ya. Maksud saya beberapa waktu yang lalu, ini contoh saya sendiri ketika tawaf pertama itu nafsu, aku iso, aku ngembung Hajar Aswad, aku iso, kemliti
Tawaf itu isinya hanya istighfar. Saya tidak membaca doa yang lain, hanya istighfar saja. Istighfar saja. Astagfirullah ya Allah, mohon ampun. Begitu sampai pada titik senternya itu muncul keinginan, ya Gusti ya Allah, kalau kok ingin ngembung Hajar Aswad, kalau kok ingin mencium Hajar Aswad, ribun ya Allah. Akhirnya Bismillah, Bismillah. Disuruh kanan, melok kanan, disuruh kiri, melok kiri, terus kanan kiri. Pokoknya sambil istighfar, istighfar ya Allah. Ridho jenengan sing kula suwun pun sampai sampai. Akhirnya tinggal satu orang di depan saya. Bismillah, kepala saya tundukkan. Mak jeliut ngoten, lebet tengi sore elek sing ngajeni kula niku. Kok nggih pas di depan Hajar Aswad dan saya langsung masukkan kepala, Masya Allah. Habis itu ternyata mboten hanya itu, tas saya pedot Pak. Niate awalnya mboten pengin pedot kalau masih ingat ya Allah, tas ini isinya handphone. Akhirnya saya tarik, blebet masih selamat. Akhirnya keluarnya bagaimana ini kan di temen itu mesti panjenengan yang mengalami kan rupanya loh. Terus pokoknya kalau oleh sombong senajan dengan gede dhuwur seorang oleh sombong lah temen itu. Nah, kalau samping kisah ini kan kita tali biasanya, tali gede, kalau tarik, askari marah, mana tak lapor kue, kira-kira gitu. Ya, urid an akhir saya ingin keluar saja, artinya saya tarik tubuh saya jatuhkan ke supaya saya bisa keluar. Masya Allah, ternyata memang istighfar itu pembuka segala sesuatu hal. Sebab kita itu, Pak Insya Allah, kalau panjenengan itu nafsu duniawinya, nafsu bahimah itu nafsu kebinatangan, kadang nafsu sabaiyah, nafsu perut nih loh, rakus, pengen mangan. Sak rakus-rakusnya gajah, sak rakus-rakusnya sapi itu paling sekuat masuknya makanan di dalam mulut dan perut. Buatan ceritanya sapi itu nimbun Pak. Halo, napa wonten sapi nimbun rumput, sinten sing nimbun iki? Manusa. Wa yumditkum bi amwali wa banani, akan ditambahkan hartamu, anakmu. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar, akan dijadikan kepada kalian semua al-jannah. Itu maknanya diperluas. Kalau jannah bisa jadi surga, tapi apa? Kebahagiaan, kesenangan. Wa yaj'al lakum anhar, akan dijadikan sungai-sungai yang mengalir, sungai yang kering mengalir lagi. Tapi kalau kita perluas makna tafsirnya, akan dijadikan usaha-usaha kita itu berjalan lancar. Amin Allahumma. Sing proyeknya mandek, yang kemarin Covid mandek, proyeknya tidak jalan lagi, tokonya tutup, kos-kosannya tidak laku. Coba amalkan dulu, istighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, bertobat pada Allah. Kemudian juga ayat yang mirip di dalam Quran surah Hud ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah. Yursil sama alaikum midara, akan diturunkan dari langit air hujan, wa yazidkum quwwatan, dan akan ditambah kekuatan ba'da quwwatikum wa la tatawallaw mujrimun, dan setelah itu jangan berpaling dari Allah, harus istiqamah. Tadi kula panjenengan sedaya ketika mau masuk masjid, supaya napa mboten doanya masuk masjid?
Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmat. Kalau kita masuk rumah kita, apa doanya? Assalamualaikum. Tidak usah menunggu ada yang jawab, pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dikatakan kalau tidak ada orang, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Di dalam hadis dijelaskan kalau rumah dibacakan salam itu setan-setannya langsung keluar, langsung terbirit-birit. Dia akan berkata kepada teman setannya, malam ini tidak ada tempat tidur untuk kita di sini. Termasuk ketika kita berdihar, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita lupa, ini makanan untuk kita, kata setan. Tapi ketika kita baca Bismillah, setan akan berkata kepada temannya, tidak ada makanan untuk kita hari ini di rumah ini. Makanya yang paling sulit itu adalah istiqamah. Seolah-olah Allah berkata begini, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Rinio jamaah ar-Rahman rinio. Allahumma ftahli, ya Allah bukakan bagi abwaba rahmatik, pintu-pintu kasih sayang panjenengan ya Allah. Rahmah itu maknanya bisa solusi. Ya Allah bukakan pintu-pintu solusi. Fa insya Allah yang hadir di sini, insya Allah orang-orang yang punya masalah. Kalau banyak orang yang punya masalah, pasti. Sebab Allah senantiasa menguji kita. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 154, 54, 55 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, diawali dari yang 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tas'alun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semua dari kita itu pasti diuji minal khauf, satu rasa takut, khawatir anak tidak rapi, khawatir anak tidak sakit kerja, khawatir anak boten lulus ujian, khawatir itu saben-saben kita pasti khauf, takut. Biasanya tidak takut. Bapak halo, Pak halo, Bu. Ya alhamdulillah. Bapak biasanya tidak takut sama atasan, tapi takut sama istri. Kita mungkin wonten sing tidak takut atasan, tidak takut istri, takut kali putrane. Ini kok siang tidak takut kali putrane, tapi takut lagi pensiun ya Allah. Kita mungkin walju wedi luwe. Makanya biasa dikatakan mata kuluna mim ba'di. Nah, sesuk lek bapak mati sing sampean tangan opo? Ngoten nih. Padahal mestinya mata buduna mim ba'di. Nah, nek bapak wis mati, sapa sing sampean sembah? Mestine ngoten. Boten nih, mata kuluna mim ba'di. Kok bapak ndak ono sampean mangane piye? Masya Allah. Wa naqsim minal amwal, kurang bondo, kurang dunya. Wal anfus, kurang jiwa, ada yang meninggal, ada yang khawatir. Wathamarat, mengkhawatirkan tentang tumbuh-tumbuhan, pekerjaannya, bisnisnya. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Makanya seolah Allah itu menunggu kita hadir di sini Bapak Ibu. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, kene sing duwe masalah rene yo datangi masjid, zikrullah, istighfarullah, salatlah, maca Quran kanthi istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Allah Pangeranku, kemudian istiqamah, ajak, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan diturunkan malaikat-malaikat itu. Allah takhafu, ojo khawatir, sampai kata utangi tidak usah khawatir, sampai saya bisnis ekonomis ojo khawatir, istiqamah. Cobi kita perhatikan bagaimana sejarah baginda Muhammad SAW. Nah, kita mendekati peringatan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad ketika usia 40 tahun diuji oleh Allah. Yang kita kenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, setelah ditinggal wafat oleh pamannya, istrinya. Orang yang selama ini menjadi benteng, sumber daya untuk membantu syiar Islam, menjaga jiwanya, diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Maka ini yang disebut dengan Amul Huzni. Maka ketika pada titik nadir kesusahan yang sudah pol-polan, maka barulah Allah turunkan rahmat. Nah, jangan-jangan kalau panjenengan sedaya ketika dikasih oleh Allah satu cobaan itu belum, levelnya masih rendah, maka kemudian kita harus bermohon kepada Allah atas setiap musibah, setiap ujian, bahwa kita akan dinaikkan levelnya oleh Allah. Kita mau naik kelas Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Allah takhafu wa la tahzanu, ojo khawatir, ojo sedih. Maka kemudian Rasulullah SAW mendapatkan undangan VVIP. Kalau sekarang namanya very very important person, orang sangat istimewa. Nek saat ini kira-kira diundang di Betokno Alpak yang paling kelas tinggi, atau lantas dijemput, dikawal ke pamih presiden, niki nek tentu niki yang mengundang langsung Gusti dikasih kendaraan terbaik, murah, buat usah dibayangkan guys. Pokok niku kendaraan terbaik, tercepat, teraman. Boleh dibayangkan buat nonton. Ya Allah, kecepatan cahaya harus buat nonton. Berarti kendaraan yang terbaik, termewah, tercepat, dan tercanggih teknologinya. Nek mboten percaya kalau panjenengan sudah numpak pesawat, tenjobone pesawat wis kira-kira brodol rambut niki. Lah niki mboten usah dibayang kok buruk kaya jaran, wis mboten usah dibayang niku lak kira-kira niki. Mosok yo numpak jaran jenengan yo aneh-aneh. Niku pokoknya mboten niku lah, mboten usah dibayang. Berarti kendaraan yang tercepat, tercanggih, dan teraman. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Ketika sampai di langit pertama, Rasul SAW ketemu dengan Nabiullah Adam. Nabiullah Adam itu adalah bapak manusia, orang pertama yang Allah ciptakan. Rasulullah melihat, Assalamualaikum, beliau salam dijawab. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika melihat Nabiullah Adam menghadap ke kanan, beliau tersenyum.
ketika menghadap ke kiri beliau menangis. Ditanya, "Dimana? Kenapa?" Kata Nabi Adam, "Aku melihat kamu itu senang ketika melihat anak turunku ada di surga, tetapi ketika melihat ke kiri aku bersedih ketika anak keturunanku itu disiksa di api neraka." Naik lagi ke langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Zakaria bin Yahya dan Nabi Isa. Ketika kemudian naik ke langit yang ketiga bertemu dengan Nabiullah Yusuf. Kemudian ketika naik lagi yang langit yang keempat bertemu dengan Nabiullah Idris, yang di dalam ceritanya beliau itu meninggalkan terompahnya, ya, rodok ngapusi malaikat, ketinggalan lagi. Nah, lantas ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun bin Ali Imran. Kemudian ketika langit yang keenam bertemu dengan Nabiullah Musa. Ini yang bola bali Nabi Muhammad munggah mudun dialog dengan Allah tentang perintah sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Hiya khamsun wa hiya khamsun, kata Allah. 5 itu podo karo 50 itu. Nabi Musa sudah menyarankan kepada Rasul, "Wahai Muhammad, sesungguhnya umatku itu sudah pernah diperintah Allah seperti itu, ndak kuat. Balik mau sampai balik irji fas'al ila rabbik, untuk mengurangi balik sampai pinggang sampai pimpinan, pokoknya turun 5 sampai terakhir waroja'atu ila Musa. Kemudian Rasul kembali kepada Nabi Musa, kemudian suruh kembali lagi, balik amanah. Apa kata Rasul? Istahya itu, aku izin. Berarti ada etikanya ternyata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku izin, masa bolak-balik warodi itu, aku wis rido gak apa-apa dikasih 5 waktu itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa sholat kita kok 5 kali?" Lalu Rasul menjawab, "Apakah kalau rumahmu di depan sungai Nil yang bersih, lalu kamu mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran dan bolot di tubuhmu?" Apa jawabnya sahabat? "Tentu tidak ya Rasul, seperti itulah kenapa sholat itu 5 waktu. Seperti kula jenengan siram ping gangsal." Ayo sakniki sing musim-musim ngeten niki sinten sing wantun sedina mandi ping gangsal? Halo. Wonten? Paling-paling ping kalih. Isuk kali sore. Kadang-kadang iku pun lek teng daleme wonten cetokan geni atau ada heaternya nggih, atau ada washernya sing panas niku hot. Cetok kan nggih. Wau injing sadari ke setelah subuh sampun siram apa dereng? Sampun. Alhamdulillah. Sing sampun, sing dereng nggih ya. Maka perumpamannya seperti orang mandi 5 kali. Niscaya tidak akan ada bolotnya. Kok 5 kali kalau jadikan sebagai ibadah kepada Allah, insya Allah tidak ada dosanya. Matun dosa kecil, misalnya dosa kecil. Pas bikin mriki kesandung wong wedok ayu di sawah, ya dosa cilik. Tapi bareng ngoten dibutuhi insyaallah di ngapura. Ngono lho. Kenapa nggih? Lek ngrasani niku dosa gedhe ane sing maka dikira ngrasani gibah niku dosa gedhe. Halo, kok lek di mboten kula sanjangi jenengan dikira dosa cilik. Ghibah, fitnah napa malih dosa gedhe pun sakniki dikurangi dosa-dosa sing garakno keluhan sedaya mboten saged napa hidup dengan baik. Kula wengi kepanggih dengan salah satu profesor dari UIN Jakarta. Tidak saya sebut namanya. Beliau ngasih tips, usianya beliau hampir 70 sekarang. Tapi kalau panggil dengan beliau
itu selalu diajak, ayo golek duren, ayo golek kepiting. Tahun kemarin saya ikut tim untuk mendesain sesuatu bersama beliau di Kalimantan. Diajak mencari kepiting yang terlaris di sana. Bapak Ibu tahu tidak, makanannya itu dibayari beliau semua itu habis 4 juta kepiting. Besoknya lagi minta ayo golek duren, usianya hampir 70. Lo heran nih, jenengan itu sejak dulu kok wajahnya begini, sehat, padahal usia 50 sekarang loh banyak yang sudah asam aurat, kolesterol, darah tinggi, sate namun mewasi tuh, nanggo tenggriya ketepanggi ibu ditampek, terus orang loro ayo usah. Kadang-kadang nyolong-nyolong lek tahlilan diundang tok ngene atau bro darah tinggi. Resepnya itu ternyata satu, dia ngasih resep. Ini yang sifatnya zahir ya, zahir dulu, nanti ada yang sifatnya tidak zahir. Yang zahir kata beliau bangun pagi minum air hangat. Minum air hangat pagi kata beliau. Agar apa kata beliau? Lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita itu rontok. Nah kadang-kadang kalau menjadikan saya mboten ya senengane es. Badhe tilem maem sing ada lemaknya, terus diparingi es. Niki menggumpat lemaknya. Nah kalau kepeksa dalu mangan sate, gulai, unjuki kali sing anget. Supaya itu resep dari beliau, bukan dari saya. Ada yang lebih dahsyat kata beliau, yang sifatnya tidak zahir supaya sehat. Satu, tidak boleh iri kepada orang lain. Ini kisah ngomong. Gak oleh iri, gak oleh dengki, supaya uripe dawa tur sehat. Halo, nah ini bisa ngomong. Kadang-kadang ibu-ibu tanggane tumbas TV gede, bojone diurep-urep ya itu loh. Kawin 30 tahun nggak tahu sampai ke pokok TV itu loh, gitu. Tonggo itu pas mobil panas kabeh awake meriah. Lah iki sing garane cepet. Nggih. Makanya ayo kita buangkan sifat iri, bahaya untuk kula panjenengan sedaya. Kantor 5 menit ya. Kalau lanjutaken malih. Lantas naik ke langit yang ke-7 ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok harus ketemu dengan para nabi? Ternyata ada satu hikmahnya, yaitu bahwa tauhid kita itu bersambung sampai kepada Nabiullah Adam. Semuanya mengisahkan Allah, Nabi Adam Allahu Ahad, Nabi Nuh Allah Ahad, Nabi Ibrahim Allah Ahad, Nabi Isa Allah Ahad. Tidak ada innallaha thalithu tsalatsa abadu terluka. Semuanya tauhidnya sambung. Bahkan Nabi Ibrahim di situ ketika peristiwa Isra Mi'raj ada di langit yang tertinggi, langit itu. Maka sholawat kita bersambung kepada Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu terhubung dari Rasulullah SAW sampai kepada Nabi Ibrahim, bahkan sampai kepada Nabi Muhammad. Makanya inilah agama-agama yang lurus, agama Islam yang hanya menyembah Allah satu-satunya Tuhan kita. Yang terakhir, tadi saya menyampaikan satu ayat yang belum tuntas saya jelaskan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah salat subuh, istiqomah baca Quran, istiqomah sedekah, jangan khawatir, jangan susah. Wa abshiru, dan aku beri kabar kepada kalian semua bil jannah, dengan surga, ganjaran itu surga.
dan Pak insya Allah mudah-mudahan kita semuanya adalah ahli jannah, amin. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, diridhoi Allah, diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan sedoyo masalah kula panjenengan sedoyo ini diberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen bertanya dan tulisannya membuat kami mantap dan ingin saya tanyakan. Ada tadi yang terakhir, orang yang istiqomah dalam ibadah itu dijamin surga. Kemudian kalau saya hubungkan dengan ada dari Al-Quran surat Imran yang 142 yang sini, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pertanyaan yang luar biasa. Memang surga itu belum nyata, surga itu belum jelas. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, "Mala ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatar bi qalbin bashar." Tidak ada orang yang pernah melihat, tidak ada orang yang bisa pernah mendengar kecuali Rasul ya. Wal khatar bil bashar. Bahkan kerentak tengah ini baru nanti. Walaupun harus digawe hotel yang berbintang satu hari itu 1 jam 60 juta dianggap koyo suwarga. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita semua bahwa surga itu hak prerogatif Allah. Makanya ketika Allah mengatakan kata-kata rahmat, maka kemudian orang ada yang masuk surga gara-gara amalnya. Ketika dia masuk gara-gara amalnya, maka ditanya oleh Allah, kenapa kamu masuk surga? Niki mergo ibadah kula ya Allah. Dudu, tapi mergo rahmatku, kata Allah. Nek ndak percaya saiki timbangan nikmat moto siji kali ibadah. Maka Allah mengatakan ya semuanya tergantung kembali lagi pada hak prerogatif Allah. Tetapi Allah itu punya batasan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak nulayani janji. Itu di dalam surat apa itu? Innallaha la yukhliful mi'ad, surat apa? Surat Al-Imran. Al-Imran. Al-Imran itu. Biasanya kalau surat subuh itu Al-Imran itu ada. Innallaha la yukhliful mi'ad. Surat apa? Al-Imran Pak. Hah? Al-Imran itu. Al-Imran. Al-Imran. Mboten. Surat pendek mawon. Al-Imran ayat itu. 110 Pak. 187 ya Pak. Kita yang bisa jawab. Sobat hadiah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu yang terakhir. Itu biasanya dibaca di surat subuh. Surat Al-Imran berikutnya 187 itu. Gimana? Rabbana innaka jami'un nasi. Itu ayat panjangnya begini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Al-Imran 190. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta
أردت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أهزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Quran surat Al-Imran ayat 194. 194. Nah betul. 191, 92, 93, 94. Ada satunya mana? Ayat 9 kok kayaknya kita 190, 191. Nah, terus seperti itu Bapak. Jadi Allah itu innaka la tukhliful mi'ad, tidak pernah melayani janji. Jadi apa yang dijanjikan pasti Allah kasih. Tetapi yang tidak boleh adalah sombong, mengandalkan amal. Sesungguhnya kita bisa masuk surga karena rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syakirin alhamdulillah alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an tayyiban. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan min ghairi ta'abin wa la nasabin wa la masyaqqatin wa la dhurrin ta'ala qadir. Allahumma yassir wa ya sahil wa ya mudabbir sahil 'alaina kull 'asir fataysir 'asir 'alaika yasir bijahil basir nadir wa anta qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiru